Agar materi di video ini dapat menjadi lebih bermanfaat buat Anda, pastikan Anda telah menonton keseluruhan video sebelumnya tentang menjadi konselor yang efektif dan komunikasi nonverbal, serta melakukan latihan-latihan di dalamnya. Sebelum memulai, saya akan mengajak Anda untuk melakukan latihan inventarisasi diri. Ini hanya sebagai sebuah refleksi untuk mengukur bagaimana tingkat keyakinan Anda terhadap kemampuan menguasai keterampilan konseling sebelum dan setelah menonton video ini. Dengan menggunakan 5 ukuran, yaitu 1 adalah sangat tidak yakin, 2 adalah tidak yakin, 3 untuk ragu-ragu, 4 merasa yakin, dan 5 sangat yakin. Pilih di angka berapa Anda merasa saat ini yang paling tepat untuk merepresentasikan keyakinan Anda dalam mempraktikkan keterampilan konseling. Jika sudah, mari kita saksikan video berikut ini. Video ini akan membahas mengenai keterampilan-keterampilan inti atau dasar dari konseling, yaitu mendengarkan reflektif, mengajukan pertanyaan terbuka, afirmasi, dan rangkuman. Mendengar saja berbeda dengan mendengarkan reflektif atau menyimak. Banyak orang mengaku mendengarkan, namun pikirannya malah memikirkan hal lain atau sibuk memikirkan respon yang akan diberikan berikutnya, sehingga membuatnya menjadi tidak menyimak dan juga membuat orang lain yang sedang berbicara dengannya merasa tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan salah memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain tersebut atau malah menjurus ke menghakimi. Dalam konteks konseling, mendengarkan sesungguhnya adalah keterampilan yang kompleks dan perlu dilatih. Ini karena mendengarkan sesungguhnya adalah sebuah bentuk aktif di mana konselor perlu membuat dugaan yang beralasan mengenai maksud klien melalui perkataan yang diucapkan klien dan mengulang pernyataan klien untuk merefleksikan apa yang konselor duga atau dengar tersebut. Ini yang disebut dengan mendengarkan reflektif. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi atau penolakan dari klien tersebut dengan cara mengulang atau merangkai kembali apa yang dikomunikasikan oleh klien. Mendorong klien juga untuk berbicara dengan cara menghindari stigmatisasi, pelabelan, sifat menghakimi, dan hal lain yang dapat membuat klien resisten. Mengkomunikasikan rasa menghargai dan empati untuk mengukuhkan hubungan membantu, dan memperkuat motivasi klien untuk melakukan perubahan, bukan untuk memaksakan perubahan. Mendengarkan reflektif setidaknya dibagi menjadi 3 tipe atau bentuk, yaitu refleksi sederhana, refleksi diperkuat, dan refleksi 2 sisi. Saya tuh datang ke sini bukan untuk berhenti make. Lalu buat apa? Emangnya kamu gak sayang sama keluarga kamu? Tanya dong sama mereka ngapain saya ke sini. Lagi pula Mbak, rasa sayang saya dengan mereka nggak ada hubungannya dengan saya ke sini. Tapi mereka mau kamu kesini karena mereka sayang sama kamu. Mereka khawatir karena kamu masih pakai narkoba. Siapa kamu? Kayak ngerti aja hidup saya. Banyak orang cenderung membuat asumsi tentang orang lain bahkan ketika mereka sedang berbicara. Padahal asumsi itu belum tentu benar. Dan jika pun benar, tidak semua orang akan senang menerimanya karena merasa dihakimi atau distigma. Umumnya klien datang ke sesi konseling sedang dalam keadaan emosi kurang stabil sehingga membuat mekanisme pertahanan diri dan membuat konselor lebih sulit untuk dapat membangun rapor dengan klien. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk berhenti loh. Jadi kamu datang ke sini karena ada kebutuhan lain. Iya, tapi bukan untuk berhenti. Lagian saya nggak suka dipaksa-paksa begini kayak anak kecil. Ya pasti memang gak enak sih ya kalau disangka seperti anak kecil ya. Nah itu Mbak tahu. Dibilangin lah ke mereka. Dari contoh kedua ini, bisa terlihat bahwa klien menjadi lebih menurun amarahnya dan merespon pembicaraan konselor dengan lebih tenang. Maka, apa yang berbeda kali ini? Sekali lagi, empati. Konselor memperhatikan respon verbal dan non-verbal yang disampaikan klien dan makna yang mungkin terkandung di dalamnya, sehingga respon menggunakan refleksi sederhana yang diberikan membuat klien mulai tertarik untuk berbicara dengan konselor. Menyimak dengan fokus, untuk dapat merefleksikan atau mengulangi lagi apa yang disampaikan klien dalam bentuk sederhana dan netral, namun tidak hanya sekedar mengulangi perkataan klien saja, kalimat tidak harus sama
asalkan memiliki makna yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh klien. Merefleksikan kembali kepada klien adalah cara mengkonfirmasi, bukan menyimpulkan apa yang Anda pahami dari maksud klien. Maka, sekali lagi, sampaikan hanya dari apa yang klien sampaikan sebelumnya, baik itu verbal maupun non-verbalnya. Refleksi disampaikan sebagai pernyataan dibanding pertanyaan. Maka, dalam meresponnya, konselor perlu mengatur intonasi nadanya menurun di akhir kalimat, sehingga tidak ada kesan sebagai sebuah pertanyaan untuk klien, namun tetap dapat memancing klien untuk terus melanjutkan pembicaraannya. Dalam bentuk yang sedikit berbeda, refleksi juga dapat dilakukan untuk merespon perasaan klien yang mungkin tidak diucapkan, tapi dapat konselor identifikasi melalui intonasi suara maupun tanda non-verbal klien. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk berhenti make loh. Saya lihat kamu agak sedikit kecewa dan sedikit marah karena permintaan orang tua kamu untuk datang ke sini. Ya jelas lah saya dipaksa gini kayak anak kecil. Siapa yang nggak marah? Saya kan bisa ngatur hidup saya sendiri. Oke, jadi kamu akan lebih suka kalau kamu datang ke sini karena kemauan kamu sendiri. Ya iya dong, ya jelas beda. Kalau saya ada kemauan dengan datang ke sini, ya saya nggak akan marah-marah, pasti saya akan santai lah. Contoh barusan memberikan refleksi terhadap emosi atau perasaan yang diungkapkan oleh klien. Hal ini dapat membantu menenangkan klien sehingga konselor dapat lebih efektif untuk melanjutkan sesi konseling dengan klien. Berikutnya, mari kita saksikan contoh keterampilan lainnya, yaitu refleksi yang diperkuat. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk berhenti make loh. Jadi kamu datang ke sini untuk kebutuhan lainnya. Saya nggak butuh ke sini, Mbak. Saya tuh ke sini tuh udah karena dipaksa kayak anak kecil. Jadi semua kemauan orang tua saya tuh saya harus turuti gitu loh. Oke, jadi kamu merasa tidak suka karena orang tua kamu selalu maksa kamu. Ya nggak juga sih. Yang ini aja saya kesel. Kenapa juga harus maksa-maksa? Beda lagi kan kalau misalnya saya mau atas kemauan saya, ya nggak apa-apa. Dapat Anda lihat pada contoh ini bahwa refleksi yang diperkuat merupakan pengembangan dari refleksi sederhana yang dikuatkan dengan cara contoh ditambahkan kalimat seluruh hal dalam hidupmu ataupun kalimat jenis lainnya yang sifatnya lebih kuat atau lebih besar dari apa yang disampaikan klien. Ini dilakukan dengan tujuan mendorong klien memikirkan atau meralat ucapannya seperti apa yang klien sampaikan di respon berikutnya. Jika dilakukan tidak dalam bentuk sarkastik dan sesuai dengan makna yang disampaikan oleh klien, maka kesempatan klien dapat terdorong menuju perubahan positif yang diinginkan menjadi sangat terbuka. Selain itu, konselor juga akan membuka pintu untuk menggali informasi lebih dalam lagi dari klien. Dalam hal ini, intonasi dan pemilihan kalimat yang disampaikan menjadi lebih penting lagi, agar jangan sampai membuat kondisi klien bertambah buruk. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kamu harus tahu bahwa saya dan teman-teman saya tuh udah kenal lebih dari 10 tahun. Lebih lama dibandingkan suami saya. Jadi kamu melihat teman-teman kamu lebih berharga dibandingkan dengan pasangan kamu? Enggak, bukan itu maksud saya. Suami saya sangat berharga bagi saya. Cuma saya nggak suka aja kalau dia marah-marah suka mengatur hidup saya. Refleksi dua sisi adalah cara yang baik untuk mengekspresikan ambivalensi yang konselor rasakan dari klien kepada klien tersebut dengan maksud agar dia dapat menyadarinya. Ini seperti ringkasan singkat yang Anda berikan dari kedua sisi ambivalensi klien tersebut. Format dasarnya seperti ini. Anda merasakan dua hal yang berbeda di sini. Di satu sisi, Anda merasa sulit untuk melakukan perubahan, dan di sisi lain, Anda merasakan perlunya melakukan perubahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan contoh berikut ini. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk berhenti loh. Jadi kamu datang ke sini karena ada kebutuhan lainnya? Ya, biar keluarga saya tenang aja. Lagian saya capek diteror terus. Ya, emang sih anak saya udah mulai gede. Saya juga tahu saya bakal jadi contoh yang tidak baik. Oke, jadi di satu sisi kamu belum mau berhenti pakai narkoba, dan di sisi lain kamu sadar bahwa perilaku kamu bukan contoh yang baik buat anak-anak. Saya bukannya mau berhenti, Mbak. Ya, saya kan udah berusaha. Ya mereka sabarlah. Saya hanya minta mereka untuk sabar. Karena saya kan udah berusaha juga. Maka kita dapat lihat
bahwa refleksi dua sisi dilakukan apabila terdapat ucapan klien yang saling bertolak belakang. Kalimat atau ucapan itu biasanya memiliki kesenjangan atau perbedaan makna. Seperti pada contoh yang sebelum ini, saya itu datang ke sini bukan untuk berhenti, dan saya tahu kok bahwa anak-anak saya sudah mulai beranjak dewasa dan ini akan jadi contoh yang tidak baik. Tipsnya adalah selain tentunya mendengarkan dengan seksama ucapan klien, adalah dengan mengakui penolakan klien dan tambahkan pernyataan reflektif tentang sisi lain dari ambivalensi klien. Gunakan materi atau kalimat yang sebelumnya disampaikan klien, yang mungkin itu disampaikan di sesi lain atau sebelumnya kepada Anda. Pastikan untuk menggunakan dan daripada tetapi atau namun, untuk menjaga keseimbangan penekanan pada mencegah terjadinya resistensi pada klien. Untuk lebih memahaminya lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Suami dan anak-anak saya seharusnya tahu bahwa mereka sangat berarti buat saya. Tapi kalau mereka lagi nggak peduliin saya lagi, ya keterlaluan sih mereka. Saya ingat sebelumnya kamu pernah bilang bahwa kamu lebih mengenal teman-teman kamu lebih lama dibandingkan suami kamu, sehingga kamu minta dia untuk tidak ikut campur. Dan sekarang kamu kesal karena dia mengikuti saran kamu untuk tidak lagi ikut campur dalam kehidupan kamu. Emang sih, saya ada salah. Tapi saya butuh mereka untuk membuktikan bahwa saya bisa berhenti. Setelah kita belajar mengenai keterampilan mendengarkan reflektif, berikutnya mari kita belajar keterampilan lainnya, yaitu mengajukan pertanyaan. Perlu diperhatikan bahwa mengajukan pertanyaan bukan pertanda telah mendengarkan dengan baik. Karena mengajukan pertanyaan, khususnya yang intensif dilakukan, dapat mengganggu alur spontan dari komunikasi, mengalihkan topik pembicaraan kepada arah tujuan yang diminati konselor bukannya klien, hingga membuat topik pembicaraan perubahan yang sudah dimunculkan oleh klien menjadi berubah atau bergeser. Jenis pertanyaan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memiliki ciri tidak dapat dijawab ya atau tidak saja, atau hanya dijawab dengan satu atau dua kata. Pertanyaan terbuka bukan hal yang retorikal, namun bersifat memprovokasi pemikiran sehingga membutuhkan penjelasan untuk menjawabnya dan memfasilitasi terjadinya dialog. Terkadang, pertanyaan terbuka dirangkai tidak seperti sebuah pertanyaan. Pertanyaan tertutup sendiri umumnya digunakan untuk mencari informasi tentang data diri atau fakta lainnya, serta untuk mendapatkan konfirmasi. Dalam video ini, kita akan lebih fokus pada pertanyaan terbuka, yang dimana ini digunakan untuk melakukan penggalian informasi yang mendorong proses komunikasi yang efektif. Kenapa sih kamu tidak mau berhenti memakai narkoba? Apa yang membuat kamu merasa bahwa menggunakan narkoba itu baik? Apakah menurutmu kamu menggunakan syabu terlalu sering? Bagaimana riwayat penggunaan syabu kamu selama ini? Kamu ini mau berhenti pakai ganja atau tidak? Ceritakan mengenai penggunaan ganja kamu selama ini. Dari contoh yang baru saja Anda saksikan, terlihat bahwa ada beberapa perbandingan pertanyaan terbuka dengan tertutup. Mana yang menurut Anda akan lebih cenderung mendorong klien untuk lebih banyak berbicara? Mana yang dapat lebih membantu konselor untuk menghindari membuat praduga dan menjaga komunikasi terus berkembang efektif? Benar sekali, pertanyaan terbuka yang merupakan contoh yang kedua dari setiap rangkaian pertanyaan yang ditampilkan barusan adalah yang mampu mendorong itu semua. Setelah Anda melihat contoh-contoh tersebut, kini giliran Anda yang mencoba untuk melatihnya. Langkah pertama adalah tuliskan sebanyak-banyaknya contoh pertanyaan yang selama ini sering Anda praktikkan dalam sesi konseling maupun percakapan lainnya. Lalu, identifikasi mana yang merupakan pertanyaan terbuka dan mana yang tertutup. Refleksikan ke diri Anda, bagaimana rasanya jika pertanyaan ini diajukan kepada Anda? Apakah Anda akan terpicu untuk menjelaskan dengan panjang atau malah sebaliknya?
Apakah Anda merasa terintimidasi oleh pertanyaan itu, atau Anda malah merasa nyaman dan ingin melanjutkan pembicaraan Anda? Jika Anda merasa terpicu untuk menjelaskan dengan panjang dan nyaman, maka benar, itu adalah pertanyaan terbuka. Jika tidak, Anda perlu menyesuaikannya sampai Anda merasa nyaman dan ingin menjawab dengan panjang. Lihat kembali penggunaan kalimat negatif seperti tidak menggunakan narkoba dan coba diganti dengan kalimat lain seperti berhenti menggunakan narkoba atau abstinensia. Contoh lainnya, coba ganti kalimat pecandu menjadi orang yang menggunakan narkoba atau orang yang mengalami gangguan penggunaan narkoba, dan kalimat-kalimat sejenis lainnya. Penggunaan kalimat yang lebih positif dan tidak memberikan stigma negatif akan membuat pertanyaan menjadi lebih netral dan nyaman diterima oleh klien. Keterampilan dasar berikutnya adalah afirmasi. Afirmasi adalah bagaimana membuat pernyataan terhadap hal baik yang dilakukan orang lain dengan cara tulus dan positif. Afirmasi mungkin terdengar mirip seperti memuji, tetapi ini lebih dalam dibandingkan hanya dengan rambutmu terlihat bagus. Amati dan hargai suatu tindakan yang positif dari klien. Mendapatkan momen di mana mereka melakukan hal yang benar, meskipun itu hanya hal kecil ataupun belum berhasil tercapai. Ini lebih seperti membuat pengakuan dari keberhasilan, kekuatan, keterampilan, tujuan dan nilai hingga perjuangan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh klien. Salah satu efek paling penting dari afirmasi adalah mempromosikan efikasi diri terhadap klien yang mencakup menumbuhkan motivasi internal dan sikap saya mampu melakukannya, membangkitkan kepercayaan diri dan kekuatan klien yang mungkin dia tidak sadari. Apa saya bisa berhenti? Kemarin aja saya PK lagi, padahal saya udah nahan. Saya jadi frustasi. Saya sangat menghargai usaha kamu untuk melawan itu, dan itu pasti tidak mudah. Orang lain biasanya memilih untuk tidak datang setelah menggunakan, dan saya lihat kamu hari ini datang untuk menceritakan semuanya. Jadi saya rasa kamu memiliki niat yang besar untuk pulih. Saya bisa merasakan bagaimana beratnya tantangan kamu, dan saya senang hari ini kamu sudah mengambil langkah besar. Saya sangat menghargai usaha kamu dan saya tahu itu tidak mudah. Kini setelah beberapa contoh ditampilkan, coba tuliskan atau sampaikan contoh keterampilan afirmasi lain dari pernyataan klien yang ada di contoh terakhir. Sebuah usaha yang bagus. Anda telah mendorong diri Anda untuk lebih menguasai keterampilan afirmasi dengan baik. Mari kita saksikan contoh berikutnya. Saya kemarin diledekin sama teman-teman saya karena saya nggak mau pakai lagi sama mereka. Padahal kita udah akrab, udah kenal dari SMA. Saya terkesan sama kemampuan kamu untuk mengatakan tidak kepada teman kamu yang mencoba untuk ngajak pakai lagi. Saya berpikir untuk diam saja ketika suami saya marah-marah. Padahal kan saya berhak marah kan ya. Nggak tahu akhir-akhir ini dia tuh kayak cenderung marah-marah dan tidak benar gitu. Menuduh saya. Sesungguhnya mencoba diam dalam situasi seperti itu bukanlah hal yang mudah. Saya setuju dengan rencana kamu itu dan hal itu memang perlu dicoba. Kini mari kita lakukan latihan yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja sekarang, coba tuliskan atau sampaikan setidaknya 3 contoh keterampilan afirmasi lain yang berbeda dari apa yang sudah dicontohkan barusan. Hebat! Karena Anda telah melatih lagi keterampilan Anda. Latih terus keterampilan Anda mengenai afirmasi ini untuk membuat Anda semakin menguasainya. Sekarang kita telah sampai di keterampilan dasar yang terakhir, yaitu rangkuman. Melakukan rangkuman diibaratkan seperti membuat rangkaian bunga, di mana kita memilih beberapa tangkai bunga yang indah dan serasi ketika dipadukan dalam hal ini. Maka rangkuman adalah mengambil intisari dari apa yang dinyatakan atau diekspresikan oleh klien untuk kemudian merangkainya menjadi rangkaian kalimat yang dikomunikasikan kembali kepada klien. Rangkuman akan membantu memperkuat apa yang telah klien katakan, menunjukkan bahwa diri Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, membantu klien mempertimbangkan respon dan pengalamannya,
serta mempersiapkan klien untuk melangkah maju ke depan. Itu sebabnya rangkuman biasanya dilakukan di akhir sesi atau sebagai transisi menuju topik lainnya. Namun demikian, mungkin saja menggunakan rangkuman di tengah sesi atau topik tertentu dengan tujuan untuk menyelesaikan kesenjangan antara perilaku penggunaan zat dengan tujuan yang ingin dicapai yang tidak sejalan. Kita sudah membahas banyak hal hari ini, terima kasih akan hal itu. Kita telah mendiskusikan tentang bagaimana kamu bisa mengatakan tidak kepada saudaramu yang menawarkan kokain. Walaupun di awal kamu merasa frustasi, tapi akhirnya kamu merasa lebih baik setelah itu. Apakah saya memahaminya dengan benar? Kita juga berbicara tentang beberapa tantangan dengan pengaturan waktu kamu. Dan kamu telah sepakat untuk mencoba menuliskan jadwal kamu di minggu depan. Dan akan kita observasi nanti hasilnya di pertemuan selanjutnya. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan dari apa yang sudah saya sampaikan? Di contoh ini, Anda dapat melihat bagaimana bentuk rangkuman yang dirangkai berdasarkan pernyataan klien sebelumnya. Di sana Anda juga melihat ada pertanyaan tertutup di akhir kalimatnya yang bertujuan untuk mendorong klien mengkoreksi rangkuman yang konselor buat. Ini menjadi penting untuk memvalidasi informasi yang konselor terima dan menguatkan hubungan membantu, khususnya di sesi-sesi konseling berikutnya. Sebagai latihan Anda nanti, cari atau susun kalimat yang agak panjang. Anda bisa mengambilnya dari percakapan dengan orang lain atau dari kalimat yang ada di buku atau dialog di film. Coba buat rangkuman dari kalimat tersebut. Anda dapat mulai menuliskan kalimat rangkuman Anda terlebih dahulu atau langsung mencoba mengucapkannya setelah Anda membaca atau mendengarkannya. Semakin banyak latihan membuat rangkuman yang Anda buat akan semakin membuat Anda terampil. Dalam melakukan keterampilan ini, selamat mencoba. Suami saya kerjanya curigaan terus sama saya kalau saya pergi sama teman-teman. Saya disuruh Sherlock lah, video call lah, pokoknya dituduh macem-macem. Sekalian aja saya dipasang CCTV, itu kan ganggu banget.